Oke, bentar. Bentar. Oke, kita coba mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, terima kasih berkesempatan hadir hari ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rangkaian kegiatan kita di bulan Ramadan ini, yaitu kegiatan kajian kitab Ramadan yang diselenggarakan oleh Yayasan Nusantara Hijab Muslimah, yaitu pengkajian kitab Al-Bi'ah, salah satu kitab fikih lingkungan karya Syekh Ali Jum'ah. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Bu Nyai Saimatus Sa'diyah yang akan menemani kita melanjutkan kajian kitab pada hari ini. Terima kasih Bu Nyai yang sudah menyempatkan hadir di hari ini. Mungkin karena kita sudah beberapa kali pertemuan ya. Di dalam 2 pertemuan sebelumnya kita sama-sama sudah membahas banyak hal. Di pertemuan pertama kita mencoba menanamkan dan memahamkan kembali makna filosofis dari fikih lingkungan ini, bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia yang tidak kebetulan diberikan mandat berupa akal dan fungsi sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu sebagai landasan kita bersikap terhadap lingkungan. Dan selanjutnya di pertemuan kedua minggu lalu kita juga mulai membahas tentang salah satu contoh aplikasi dalam fikih lingkungan ini, yaitu bagaimana pengelolaan sampah di dalam perspektif Islam. Banyak pengalaman dan ilmu yang sudah kita peroleh juga minggu lalu, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, selanjutnya hari ini ngaji kitab Ramadan kita akan mengangkat tema tentang perlindungan hutan dalam Islam. Mungkin tema ini menjadi tema yang lumayan sangat menarik ya seharusnya, karena dan sangat relevan sebenarnya dengan kondisi kita saat ini. Isu perlindungan hutan atau mungkin nanti akan lebih banyak membahas tentang kerusakan ya, malah mungkin sepertinya makin masif dan menjadi hal yang ya somehow menjadi hal yang wajar ya, terkesan menjadi hal yang wajar dilakukan oleh banyak pihak gitu, khususnya mengatasnamakan pembangunan atau alasan ekonomi. Apalagi jika pengelolaan hutan ini banyak yang dilakukan tanpa mempertimbangkan atau didukung dengan konsep pelestarian dan keberlanjutan. Ini sangat relate dengan pertemuan kita yang pertama, karena kerusakan hutan ini malah dilakukan oleh makhluk yang katanya diberi akal dan mandat sebagai penjaga lingkungan itu sendiri, gitu. Nah, bagaimana sih seharusnya kita memandang pelestarian hutan ini sebagai suatu isu penting di dalam Islam, dalam kehidupan kita sendiri. Kita akan mendengar pengantar dari Bu Nyai Saimah dan selanjutnya kita akan berdiskusi. Kepada Bu Nyai Saimah kami persilahkan, waktunya mungkin sampai azan asar ya. Kita coba batasi dulu sebagai pengantar, nanti setelah azan asar kita break dan kita lanjutkan untuk berdiskusi. Baik. Monggo Bu Nyai, kami persilahkan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Mari kita mulai dulu membaca Al-Fatihah seperti biasanya, dengan harapan semoga ngaji kita pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Fatihah kita khususkan pada Rasulullah SAW dan pengarang kitab ini Syekh Ali Jum'ah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Ya, tadi sudah diberi pengantar oleh Mas Iswar ya. Memang isu konservasi hutan ini sangat penting karena ini berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri ya. Hutan itu sebagai penyerap utama sumber air, sebagai produsen oksigen utama yang ini berhubungan erat dengan keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Kita bisa merujuk pada dua pertemuan yang sebelumnya, terutama pertemuan pertama ya. Tentang konservasi hutan ini kita perlu melihat konsep taskhir. Pada saat itu kita sudah membahas konsep taskhir yang selama ini seringkali disalahpahami. Jadi Allah telah menciptakan langit, bumi, segala sesuatu ini sudah ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan kita, tapi ternyata pemahaman ini pemahaman yang selama ini ada pada agama kita ya dan tertulis pada kitab-kitab klasik itu memang pemanfaatan secara umum. Jadi pemanfaatan yang apa namanya mengambil manfaat tapi secara eksploitatif, tidak mempertimbangkan bagaimana dampaknya, bagaimana keberlangsungannya, kelestarian, dan seterusnya. Nah, pada tafsir-tafsir modern kemudian muncul ide baru menafsirkan makna taskhir itu seperti apa. Karena kalau makna taskhir itu mutlak, berarti manusia memang benar-benar dia punya kendali ya. Dia diberi kekuatan, diberi kekuasaan oleh Allah untuk melakukan apapun. Tapi ini kemudian dikritisi oleh ulama modern, termasuk di antaranya adalah Syekh Ali Jum'ah. Dalam kitab ini beliau mengatakan taskhir itu adalah amanah. Bagaimana manusia mampu menjaga kondisi alam seperti awal diciptakan. Allah menciptakan bumi ini dengan hutan, dengan laut, kemudian dengan apa namanya tanah yang subur dan seterusnya. Ini adalah amanah bagi kita untuk menjaga supaya kondisinya tetap seperti itu. Tapi di sisi lain Allah memang sudah berfirman bahwa manusia yang membuat kerusakan di bumi ini ya. Tapi kemudian Allah juga melarang ya. Jadi kita tidak kita dilarang untuk melakukan kerusakan di bumi ini. Ada pernyataan dalam Al-Quran misalnya Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini pernyataan Allah sudah memberitahu jauh hari, sudah 14 abad yang lalu bahwa kerusakan di bumi ini pelaku utamanya adalah manusia. Nah, ini kemudian tidak berarti kalau begitu memang pengerusakan ini sudah dikehendaki oleh Allah. Tidak seperti itu. Allah sudah membekali kita akal. Jadi Allah itu menciptakan kita manusia itu juga dengan perangkat yang lengkap, dengan perangkat lunak supaya kita bisa berpikir, tidak kemudian hanya mengeksploitasi, tapi kemudian juga bagaimana kita menggunakan akal pikiran yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita supaya amanah tadi bisa kita laksanakan. Amanah yang diberikan kepada kita sebagai khalifah itu bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, terkait dengan konservasi hutan yang paling banyak kita kenal dalam Islam itu adalah tentang harim dan hima. Tapi sebelum kita ke sana, ini ada beberapa hal yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Memang beliau tidak banyak mengupas tentang harim dan hima ya, hanya ada pada bagian kecil dari bab satu bab sebelum terakhir di kitab ini. Tapi beliau menjelaskan dengan detail, menunjukkan beberapa hadis tentang pentingnya kita menjaga kelestarian alam itu dengan hadis-hadis yang menunjukkan larangan kita menebang pohon sembarangan, kemudian larangan kita berburu sembarangan, misalnya larangan kita untuk merusak sumber air. Nah, sumber air nanti kita akan bicara di pertemuan yang akan datang hari Ahad besok. Nah, sebelum kita masuk pada konsep hima, ini ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa Islam melarang kita untuk menebang pohon tanpa alasan. Jadi bahkan dalam kondisi peperangan ya, dalam kondisi perang itu ada wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, diantaranya adalah tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh membunuh binatang sembarangan, tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak, itu tidak boleh. Kemudian tumbuhan yang berbuah yang dijadikan tempat berteduh, kemudian merusak
sumber daya alam yang ada, misalnya sumber air di lokasi peperangan, meskipun itu adalah wilayah musuh, itu tidak boleh dilakukan. Itu termasuk wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam beberapa hadis beliau Syekh Ali Jum'ah menyampaikan beberapa hadis tentang larangan kita untuk membunuh binatang, bahkan binatang yang kita anggap mungkin dalam tanda kutip remeh. Kita sudah belajar bahwa di pertemuan sebelumnya ya, ada konsep musawah, persamaan, bahwa seluruh makhluk Allah, baik kita, manusia, tumbuhan, binatang, kemudian bebatuan, laut, dan semuanya itu punya posisi yang sama di hadapan Allah dan keseluruhannya bertasbih. Nah, konsep ini kemudian mengajarkan kepada kita bahwa apapun bentuk makhluk Allah tidak boleh kita anggap remeh karena semuanya bertasbih dengan cara masing-masing yang tidak kita pahami. Termasuk binatang yang mungkin dalam perspektif manusia binatang itu sangat lemah seperti semut, kemudian nyamuk misalnya. Semua diciptakan dengan fungsi masing-masing. Kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan, kemudian terjadi sesuatu yang kita sebut sebagai bencana, ini pangkalnya adalah karena kita telah merusak hukum alam itu sendiri. Jadi ketika terjadi bencana saat ini misalnya tanah longsor, banjir, tidak hanya tadi Wak Dadang menyebutkan di Jawa Barat, tapi juga hampir di seluruh wilayah Indonesia. Yang terbaru misalnya beberapa waktu lalu ada gempa bumi. Oke, gempa bumi itu adalah gejala alam yang tidak bisa kita tolak. Tapi kalau misalnya dalam proses pembangunan, dalam proses kehidupan kita mempertimbangkan sunnatullah di bumi, bagaimana fenomena alam ini, kebutuhan alam memang untuk gempa itu kita pertimbangkan, maka ini pasti akan berdampak pada kecilnya akibat ya, kerusakan yang muncul. Contoh misalnya, ketika kita memahami bahwa Indonesia ini berada di Ring of Fire, pasti akan terjadi gempa berkelanjutan terus-menerus begitu ya. Karena memang posisi negara kita di kepulauan dan ada banyak gunung-gunung berapi ya yang kita sebut dan juga ring of fire itu tadi ada lempengan-lempengan di tempat pertemuan lempengan-lempengan itu. Kemudian kalau kita menyadari ini, seharusnya ada aturan yang mengikat ketika kita membangun rumah misalnya. Harusnya konsep bangunannya seperti apa sehingga ketika terjadi gempa, rumah ini tidak menyebabkan kerusakan yang masif pada penghuninya, tidak menyebabkan misalnya bisa meminimalisir korban meninggal misalnya. Ini sebetulnya otak kita sudah diberi oleh Allah akal, pikiran ya untuk bisa berinovasi, dan ini sudah terbukti di negara-negara maju, misalnya kita sebut saja Jepang, yang mereka menyadari betul bagaimana mereka harus hidup berdampingan dengan gempa bumi. Atau di Belanda, mereka tahu bahwa kondisi alamnya di bawah permukaan air, maka mereka hidup ya bersahabat dengan air, sehingga kemudian dari kesadaran itu muncul inovasi-inovasi dari mereka bagaimana bisa membendung air, sehingga kota-kota di Belanda itu kan hampir keseluruhannya di bawah permukaan air. Tapi mereka tahu bagaimana cara mengatasinya supaya ketika terjadi peningkatan volume air misalnya itu tidak sampai merendam atau tidak sampai menyebabkan kerusakan pada wilayah pemukiman. Nah, hal-hal seperti ini yang seharusnya kita kita pikirkan. Sehingga memang ini sangat berkaitan erat dengan aturan ya, aturan-aturan yang barangkali sebetulnya sudah ada, tapi lagi-lagi aturan-aturan tersebut tidak ditegakkan. Sehingga ketika terjadi fenomena-fenomena alam, ya masih tetap saja banyak korban-korban jiwa ya yang kita dapatkan. Seringkali kita kemudian mengatakan bahwa itu adalah takdir. Ya, itu udah takdir, memang harus meninggal dalam kondisi semikian rupa. Kalau kita bicara segala sesuatu kita kembalikan pada takdir, sebetulnya kita tidak fair ya. Tidak fair dalam arti bahwa sebetulnya kita bisa melakukan sesuatu, bisa mencegahnya sehingga bisa meminimalisir jumlah korban jiwa.
Tapi karena kita lalai, karena kita tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi alam kita misalnya, sehingga muncul korban jiwa yang tidak terelakkan dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, ini sudah diperingatkan dalam Islam ya, terkait bagaimana kita yang pertama tadi Islam melarang misalnya dalam kondisi perang juga dilarang kita menebang pohon sembarangan, membunuh binatang dan seterusnya. Jadi keanekaragaman sumber hayati itu di dalam Islam sangat dilindungi. Pada suatu ketika ada sahabat ya yang mengambil anak burung ya, memisahkan anak burung dari induknya. Ini ditegur oleh Rasulullah SAW, tidak boleh begitu, harus kembalikan karena bagaimanapun juga anak-anak burung itu masih membutuhkan bantuan dari induknya untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan ada satu kaum ya, kaum terdahulu bukan kaumnya Rasulullah SAW, itu mereka karena ada satu semut yang menggigit ya, menggigit rajanya, jadi ada suatu kaum kemudian seorang raja ini digigit semut begitu. Ini ada dalam kitab Se'ali Jum'at, tapi tidak saya tampilkan slide-nya. Nah, kemudian karena marah, akhirnya rumah semut itu dibakar. Ini kemudian Allah menegur, apakah hanya karena seekor semut yang menggigitmu, kamu kemudian menghancurkan satu koloni makhlukku yang bertasbih kepadaku? Ini teguran dari Allah. Maka ini harus menjadi pertimbangan kita ya. Ketika kita di rumah misalnya, tentu kita tidak mau rumah kita kotor, banyak semut, kemudian ada koloni rayap misalnya. Lalu bagaimana membasminya? Bukan kemudian kita membiarkan rayap itu biarin saja. Itu kan juga membahayakan diri kita, otomatis pondasi rumah kita akan roboh kan begitu. Itu berarti membahayakan diri kita sendiri, juga tidak boleh. Tapi kita bisa antisipasi bagaimana supaya itu bisa dihindari. Contohnya rayap misalnya. Sekarang teknologi sudah luar biasa. Sebelum pembangunan sudah ada teknologi, ada suntik anti rayap dulu untuk sekian tahun supaya rumah kita terhindar dari rayap. Ini adalah bentuk antisipasi. Kemudian juga suntik juga ada anti semut di perumahan, di beberapa perumahan besar itu juga ada suntik anti semut sebelum pembangunan. Nah, ini untuk menghindari supaya tempat tinggal kita tidak didatangi koloni rayap dan semut. Selain itu juga bagaimana kita menjaga kebersihan supaya semut-semut itu tidak datang kan begitu. Jadi jangan sampai ketika nanti kadang dilematis ya. Saya misalnya kok di dapur banyak semut, mau dibunuh, ini juga saya ingat hadis tadi, mau dibunuh ini juga makhluk Allah, dia punya fungsi seperti itu. Tapi kalau tidak dibunuh nanti bikin kotor. Nah, ini saya sendiri dilematis. Oke, kalau misalnya ada semut, saya berusaha untuk mengusirnya, tidak membunuhnya begitu ya. Pakai kapur semut misalnya, nanti otomatis dia akan pergi begitu. Yang jelas ini kita diperingatkan bahwa membunuh binatang bahkan binatang yang pada saat itu contohnya ya dalam hadis ini menyakiti, dia digigit semut gitu, itu aja dilarang oleh Allah karena semua makhluk Allah ini bertasbih. Nah, setelah yang selanjutnya adalah bahwa ada konsep tawazun dalam Islam. Tawazun itu artinya balance, keseimbangan. Nah, dalam keseimbangan ini ada beberapa poin yang dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah. Saya mau share screen sebentar. Ya. Yang pertama adalah bahwa keseimbangan alam ini kita diperintahkan untuk menjaga agar alam raya ini tetap pada kondisi awal ketika Allah menciptakannya. Kalau kita tidak kita tidak tahu bagaimana penciptaan alam, ada banyak konsep ya. Ada banyak konsep tentang penciptaan alam, penciptaan bumi ini ya. Kemudian kalau kita tidak tahu bagaimana ya, kita bisa mendengarnya atau mengetahuinya dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari penjelasan beliau kita tahu bahwa Allah menciptakan alam raya ini menjadi tempat yang paling strategis, paling bisa
dijadikan tempat hidup untuk manusia, karena planet-planet yang lain itu tidak bisa dijadikan tempat yang ideal untuk kehidupan manusia. Meskipun manusia mencoba misalnya untuk ekspansi ke planet lain, tapi sampai saat ini juga belum berhasil, karena memang bumi ini menjadi tempat yang dipilih oleh Allah untuk kita manusia tinggal bersama-sama dengan makhluk Allah yang lain. Nah, bumi yang menjadi gambaran dari keberadaan surga ini yang harus kita jaga. Jadi kan ketika Allah misalnya menjelaskan surga itu seperti apa bayangannya, oh ada sungai yang mengalir di sana. Kita nggak punya bayangan kalau kita tidak melihatnya secara langsung. Nah, di sini kemudian Allah menjadikan bumi ini sebagai media untuk kita bisa memvisualisasi surga itu nanti seperti apa. Tumbuhan di sana bagaimana, buah-buahan yang enak, buah-buahan yang lezat, itu semua sudah tersedia di bumi. Tentu nanti surga lebih baik dari itu. Tapi Allah memberi tester ya kepada kita di bumi ini, sehingga kita punya bayangan nanti rumah idaman kita semua itu seperti apa di surga di akhirat kelak. Nah, bumi yang sedemikian indah dilukiskan yang menjadi gambaran dari surga, ini yang harus kita jaga keberadaannya. Ini menjadi kewajiban kita sebagai khalifah. Ini adalah amanah bagi kita semua dari konsep taskhir tadi yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Kemudian hal penting dari konsep tawazun adalah pada halaman 114 ya. Ini di ayat surat Ar-Ra'd ayat 17 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas sama'i ma'an. Fasalat audiyatun biqadariha fahtamala sailu zabadar robia. Menurut saya Ali Jum'ah ada poin penting. Artinya kan Allah telah menurunkan air dari langit, kemudian air itu mengalir di di lembah-lembah begitu ya, biqadariha dengan jumlah yang sudah tetap. Menurut Syahri Jum'ah, salat audiyatun biqadariha ini menunjukkan bahwa jumlah air yang turun dari langit itu pas, tepat, cocok dengan kondisi alam yang akan menampungnya. Artinya apa? Allah menurunkan hujan dari langit pada hari ini misalnya dalam 1 detik berapa kubik air yang turun. Ini harusnya bumi ini mampu menyerap air itu. Jadi ketika hujan turun, kemudian air yang mengalir dari gunung, kemudian ke lembah gitu ya, kemudian ke sungai-sungai, sampailah ke laut, harusnya ini bisa diserap dengan baik oleh bumi. Karena Allah ketika menciptakan bumi ini sudah mempertimbangkan jumlah air yang turun dari langit ini pasti bisa diserap oleh bumi. Ini konsep alamnya sunnatullah seperti ini. Tapi yang kita lihat sekarang adalah berbalik. Air itu tidak lagi punya rumah, rumahnya sudah kita ambil, bahkan mungkin kita ambil dengan paksa, mungkin karena atas dalih pembangunan, percepatan pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Rumah-rumah air itu kita ambil sehingga ketika air itu turun dari langit dia tidak punya rumah, ya mengambil rumah yang kita tempati sehingga kita mengalami apa yang kita sebut sebagai banjir, kita mengalami apa yang kita sebut sebagai tanah longsor dan seterusnya. Padahal menurut saya Ali Jum'ah, salat audiatum bi qadar. Qadar ini dengan takaran yang pas ya. Qadar itu menurut saya Ali Jum'ah takarannya pas. Jadi jumlah air yang turun dari langit itu takarannya pas untuk bisa diserap oleh bumi. Nah, selain itu ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah dari langit itu harusnya bisa mencukupi kebutuhan manusia secara umum, secara bersama-sama. Jadi di sini Islam melarang apa yang kita sebut sebagai monopoli. Tidak boleh kita monopoli.
bahkan ini akan menjadi pembahasan yang akan datang ya. Ada 3 hal yang tidak boleh dimonopoli dan semua manusia punya hak yang sama, itu adalah air, api, dan rumput. Air ini karena menjadi sumber kehidupan manusia, kemudian rumput itu adalah simbol dari tanaman ya, tidak hanya rumput, kita tidak bisa kita artikan secara tekstual, tidak boleh kemudian kita menguasai rumput, bukan rumput maksudnya adalah tumbuhan, tanaman. Kemudian api, ya, sumber energi. 3 hal ini kita ini apa namanya saling bersekutu, artinya kita punya hak yang sama untuk bisa mengaksesnya. Nah, masalahnya adalah sekarang di dunia modern kita mengenal kapitalisasi ya, sumber daya air, sumber daya alam dikuasai oleh orang-orang tertentu. Nah, ini selain menyebabkan ketidakseimbangan alam, juga ketidakseimbangan kehidupan manusia secara sosial dan ekonomi. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau misalnya ada apa namanya, ada orang yang punya sumur, kemudian pada banyak cerita di hadis-hadis Rasulullah SAW, ada orang punya sumur, kemudian di apa namanya, ada ongkos yang harus dibayar misalnya, selama itu ongkos itu masih masuk akal, oke, karena untuk maintenance tidak masalah. Tapi kalau misalnya ini sudah eksploitatif, bahkan dalam banyak kasus di Indonesia misalnya izin-izin yang diberikan pada perusahaan-perusahaan yang mengkapitalisasi sumber daya air misalnya, izinnya adalah untuk 1 pompa tapi nyatanya bisa sampai 8, 10, 15 pompa. Nah, ini terjadi di beberapa tempat sehingga air tanah disedot sedemikian rupa, diperjualbelikan di kotak sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Namun mirisnya masyarakat sekitar mereka kekeringan, tidak bisa mengakses air bersih. Kenapa? Karena semua disedot oleh pompa-pompa apa namanya, perusahaan-perusahaan air minum tersebut. Nah, ini menyalahi konsep at-tawazun al-bi'i, keseimbangan alam yang ada dalam Islam. Jadi keseimbangan alam itu yang pertama memang Allah apa namanya menciptakan alam ini secara seimbang, kemudian dalam hal air yang turun itu sudah ditakar oleh Allah dengan takaran yang pas dan nanti akan apa namanya seharusnya mampu diserap oleh bumi dan nanti akan kembali lagi turun apa menguap ke langit, turun menjadi air hujan dan seterusnya terus begitu. Jadi air dari sejak awal penciptaan sampai hari akhir itu sebetulnya jumlahnya tetap sama. Yang berbeda adalah saat ini kualitasnya. Kita akan bahas air pada pertemuan setelahnya ya. Tapi karena air ini berhubungan dengan hutan, saya ya harus apa namanya menyinggungnya sedikit. Kemudian dalam hal at-tawazun al-bi'i, keseimbangan alam ini juga ada yang paling penting bahwa kita ini diperintahkan untuk untuk bisa bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam. Jadi tidak ada Islam itu menolak konsep monopoli ya. Tidak hanya tadi kita sudah menyinggung soal air, tapi tidak hanya soal air dalam hal apapun ya. Jadi tidak boleh kita ini memonopoli satu sumber daya air, sumber daya alam misalnya, kemudian masyarakat yang lain kesusahan untuk mengaksesnya, itu tidak boleh. Jadi dalam Islam terkait dengan kelestarian alam itu ada 2 hal yang saling berkaitan erat. Yang pertama adalah kepemilikan pribadi dan yang kedua adalah kemaslahatan umum. Jangan sampai kepemilikan pribadi ini, kalau misalnya seperti tadi ada orang punya apa namanya sumur begitu ya. Kemudian dia karena dia sumur itu berada di tanahnya, maka dia punya hak atas sumur itu. Tapi dia juga dilarang untuk misalnya karena ini sudah dikapitalisasi, kemudian menyebabkan madorot pada halayak umum, ini tidak boleh dalam Islam. Seperti contoh tadi, jadi satu sumber sudah dikuasai oleh orang-orang tertentu, oleh para kapital, sementara ada bagian dari masyarakat sekitar yang mereka merasakan dampak negatifnya. Ini tidak boleh. Bukan berarti Islam kemudian, lah ini kan ada di tanah saya. Iya, ini di tanah Anda, tapi Islam
dalam hal kepemilikan pribadi ini sangat berkaitan erat dengan kemaslahatan umum. Jadi dua hal ini saling berkaitan. Jangan sampai kepemilikan pribadi itu dilanggar oleh orang lain. Tidak boleh. Kemudian misalnya, oh itu sumber daya air meskipun ada di tanah kamu, saya punya karena saya juga butuh minum gitu. Orang lain boleh masuk sembarangan, juga tidak boleh dalam Islam. Islam tetap menghargai kepemilikan pribadi. Tapi di sisi lain, kepemilikan pribadi ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum. Jadi harus seimbang begitu ya. Maka kalau misalnya kita tarik dalam konsep perlindungan hutan misalnya, hutan ini untuk kemaslahatan kehidupan manusia secara umum. Maka harusnya karena kita sekarang hidup di dunia modern, kita ada konsep negara bangsa, ini harusnya ada aturan-aturan yang mengikat terkait pemanfaatan hutan tersebut. Nah, ini kemudian yang kita akan bahas adalah tentang harim dan hima. Ketika kita bicara tentang harim dan hima ini, saya kemudian teringat pada konsep hutan yang ada di masyarakat adat ya. Beberapa masyarakat adat mungkin penyebutannya berbeda, tapi konsepnya kurang lebih sama. Contohnya misalnya pada masyarakat adat Baduy, mereka punya konsep hutan larangan, kemudian hutan dudungusan. Kalau saya ini yang teman-teman Jawa Barat barangkali saya salah bisa diingatkan. Kemudian ada hutan garapan. Nah, hutan larangan itu yang kita sebut dalam Islam sebagai konsep hima, hutan lindung. Jadi hutan lindung ini yang kalau dalam masyarakat adat itu kan ada kepercayaan mistik yang dimunculkan bahwa di sana adalah tempat nenek moyang mereka bersemayam, maka tidak boleh satu orang pun masuk ke sana begitu ya, kecuali orang-orang yang diizinkan, misalnya para tetua adat gitu ya. Jadi ini memang betul-betul dilindungi. Tapi dalam perspektif agama mereka yang dimunculkan adalah kepercayaan mistis pada nenek moyang dan seterusnya. Sebetulnya ini sama dengan konsep hima dalam Islam. Dalam Islam kita mengenal hutan lindung di mana ini tidak boleh orang sembarangan menebang pohon, tidak boleh orang sembarangan memanfaatkan atau kemudian ada aturan-aturan tertentu, misalnya kalau ada orang misalnya tinggal di sekitar hutan gitu ya, boleh nggak mereka ngambil kayunya sekedar untuk kebutuhan dasar, kebutuhan untuk hidup itu dibolehkan. Tapi kalau itu kebutuhannya udah konsumtif, itu konsumtif yang eksploitatif sudah tidak boleh. Jadi contoh mahamiyat disebutnya dalam Islam itu sebagai hima atau mahamiyat. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah bersabda dalam sebuah hadis bahwa tempat paling nyaman untuk tinggal itu adalah hima. Andaikan di sana tidak banyak ular menurut sebuah hadis ya. Jadi mengapa beliau menyatakan bahwa tempat paling nyaman, indah untuk tinggal itu hima? Karena memang di sana semua tumbuhan dan binatang dibiarkan untuk hidup bebas. Itu adalah wilayah mereka, wilayah makhluk-makhluk Allah yang lain. Kita harus menghormati mereka karena dengan keberlangsungan hima tadi, ini akan berdampak pada keberlangsungan kehidupan kita manusia. Jadi kalau himanya tetap terjaga, ya bisa kita artikan saat ini sebagai hutan lindung, ya kemudian Taman Marga Satwa misalnya ya, itu kalau ini terjaga dengan baik, maka yang merasakan dampaknya adalah kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan konsep harim. Harim ini lebih kecil, artinya dia bisa dalam bentuk dalam sebuah komunitas kecil gitu ya, misalnya satu RT ada batasan tempat yang tidak boleh ditanami ditebang sembarangan misalnya. Nah, ini harim ini adalah miniatur dari hima. Kalau hima itu sangat luas ya. Negara harusnya punya konsep hima ini, hutan lindung ini yang tidak bisa diotak-atik.
karena ini untuk keberlangsungan kehidupan manusia secara umum. Jadi misalnya Indonesia disebut sebagai paru-parunya dunia misalnya, tapi saat ini hampir setiap hari terjadi apa namanya penggundulan hutan gitu ya. Setiap hari itu berapa kilometer atau mungkin hektar hutan yang digunduli setiap hari di Indonesia, sehingga status Indonesia sebagai paru-paru dunia juga harus kita pertanyakan. Nah, miniatur dari hima ini adalah harim yang bisa kita bentuk sendiri. Jadi misalnya sebuah kampung, oh di kampung ini biasanya kalau di Indonesia perbatasan sebuah RT atau kampung itu kan biasanya sungai. Nah, ini ada aturan yang dibuat, misalnya sungai dari radius sungai misalnya 500 meter, ini tidak boleh ada orang membangun rumah misalnya, atau masyarakat boleh memanfaatkannya tapi dengan syarat-syarat tertentu. Pada musim ini misalnya boleh ditanam apa, atau yang tidak boleh ditanam apa, kalau misalnya beternak di sekitar itu bagaimana. Ini ada aturan-aturan yang kemudian kita sepakati bersama. Ini adalah yang kita sebut dengan harim. Jadi miniatur dari hima yang sangat luas. Hima dan harim ini memang tidak banyak disinggung ya, hanya ada contoh-contoh bahwa yang paling banyak dicontohkan itu adalah Rasulullah SAW. Beliau membuat satu wilayah ya di sekitar Madinah itu disebut sebagai Tanah Hima ya. Di sana tidak boleh sahabat pada masa itu masuk ke sana sembarangan, kecuali misalnya hanya untuk mengambil kayu-kayu, ranting-ranting kayu yang jatuh untuk dijadikan bahan bakar misalnya, atau orang mencari buah-buah yang jatuh untuk dijadikan makanan itu boleh. Tapi untuk menyengaja datang ke sana, menebangnya, bahkan memanfaatkan untuk apa namanya kepentingan yang lain, yang konsumtif yang lebih besar itu tidak diperbolehkan. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan hima yang beliau bangun. Nah, terkait dengan harim, ini kita mengenal dua kota haram ya. Haram itu kalau dalam konsep Islam, kenapa Makkah dan Madinah misalnya disebut sebagai kota haram, itu dalam konteks teologi, dua kota ini dilarang untuk dimasuki oleh orang kafir ya. Jadi hanya boleh dimasuki oleh orang-orang Islam, baik untuk berziarah dengan tujuan haji dan umroh misalnya, atau hanya untuk tinggal di dua kota tersebut. Ada batasannya ya. Haram Makki dan Haram Madinah itu ada batasannya. Nah, harim ini sendiri sebetulnya terambil dari kata haram tadi. Jadi artinya ada batasan-batasan kota yang tidak boleh dilanggar oleh orang-orang baik itu penduduk lokal ataupun orang dari luar kedua kota tersebut. Jadi pemaknaan kata haram ini sebetulnya adalah batasan kota yang mungkin dalam konsep teologis untuk dua kota ini berhubungan dengan keimanan. Tidak boleh orang sembarangan masuk di sana kecuali orang Islam. Tapi dalam konteks ekologi, konsep haram atau kita sebut sebagai harim dalam ekologi Islam, itu sebetulnya mengajarkan kepada kita ini harus mengkonsep untuk diri kita sendiri supaya kita bisa mengamankan keberlangsungan kehidupan kita di masa yang akan datang terkait dengan kelestarian alam ini. Jadi ini menjadi kewajiban kita. Misalnya tadi saya contohkan satu RT bagaimana gitu ya. Kemudian satu kelurahan bagaimana udah punya konsep sendiri. Nah, dalam konsep yang dalam lingkaran yang lebih kecil, harusnya dalam setiap rumah tangga ini juga punya konsep harim itu. Misalnya apa? Satu rumah seharusnya mempunyai misalnya paling tidak satu pohon keras. Mengapa? Karena ini untuk paling tidak untuk suplai oksigen satu rumah tangga tersebut. Masa iya kita untuk oksigen saja numpang pada orang lain kan begitu. Nah, ini harusnya setiap rumah tangga seperti itu. Jadi konservasi hutan yang luas itu harus kita jaga. Caranya bagaimana? Di depan kita sudah bicara tidak boleh menebang pohon sembarangan, menjaga kelestarian hayati, tidak boleh membunuh binatang sembarangan dan seterusnya. Tapi
konsep konservasi hutan yang jauh itu, kalau saya misalnya saya hidup di perkotaan, bagi saya konservasi hutan itu terlalu jauh. Saya tidak menjangkau hutan. Tapi konsep ini kita bisa bawa ke rumah dari yang kita sebut sebagai harim tadi. Rumah ini harusnya punya harim ini. Miniatur dari hima. Jadi hutan, kalau konservasi hutan yang secara umum yang luas itu dalam Islam disebut sebagai hima, kemudian ada miniaturnya kita sebut sebagai harim. Harim ini harusnya bisa diaplikasikan pada setiap rumah tangga. Contohnya tadi harus punya satu tumbuhan keras, misalnya punya tumbuhan-tumbuhan apa namanya yang bisa mensuplai oksigen, apa entah itu eh, tumbuhan yang punya buah atau bunga. Kemudian juga bagaimana kita misalnya kita punya sumur ya, punya sumur maksimal kita setiap hari misalnya menyedot air dari sumur itu berapa meter kubik misalnya. Ini seharusnya setiap rumah punya konsep harim tersebut. Kalau misalnya ini kemudian bisa diaplikasikan dari unit terkecil ya, masing-masing punya harim, maka harim-harim kecil ini ya, kemudian meluas, ini akan menjadi apa yang kita sebut sebagai hima, sebagai hutan lindung. Jadi rumah tempat kita tinggal, tapi sekaligus di rumah kita tinggal itu kita juga menghidupkan ya, menghidupkan hutan, menjaga kelestarian alam. Nah, ini mungkin yang seringkali ketika kita membaca tentang konservasi alam, konservasi hutan dalam Islam itu dua konsep yang dikenal hima dan harim. Tapi menurut saya, dalam perspektif saya setelah saya membaca kitab ini ya, jadi harusnya harim itu tidak hanya dibatasi pada hutan atau apa namanya wilayah lindung yang diciptakan oleh manusia oleh secara komunal misalnya satu RT RW atau kalau negara apa namanya menjadi hima ya dalam konsep bangsa negara bangsa sekarang hima itu ya dalam satu negara. Nah, kalau misalnya kita bisa mengaplikasikan konsep hima dalam miniatur yang kita sebut sebagai harim di unit-unit terkecil, maka sebetulnya kita sudah melakukan konservasi itu sendiri. Nah, ini yang tidak banyak disinggung atau mungkin sudah dilaksanakan tapi kita tidak memahami bahwa itu dalam Islam sudah ada namanya yang kita sebut sebagai harim itu sendiri. Nah, kemudian sebentar. Air ini besok yang akan datang. Dalam apa namanya tadi saya sudah menyebutkan beberapa contoh tentang hadis ya larangan menebang pohon dan seterusnya. Ada juga hadis lain bahwa kalau di tanganmu ada satu benih pohon dan kamu melihat dengan mata kepalamu itu besok terjadi kiamat misalnya, tetap tanamlah dan Allah tetap mencatat kebaikan itu. Hadis ini menjelaskan bahwa kewajiban kita untuk menjaga, melestarikan alam, melakukan terus-menerus apa namanya proses konservasi, penyelamatan hutan, baik itu dalam kategori hima ataupun harim, ini harus terus dilakukan dari hal yang paling sederhana. Bahkan kalaupun besok kiamat, kita tetap disunnahkan untuk menanam pohon benih yang sudah ada di tangan kita. Nah, ini masalahnya adalah pada masyarakat modern itu seringkali kita berpikir simpel ya, ingin rumah kita ini bersih sehingga kemudian kita tidak memberi ruang hijau, tidak memberi ruang pada makhluk Allah yang lain untuk hidup. Misalnya di perumahan-perumahan di perkotaan, kota-kota besar misalnya, itu dengan luas tanah sekarang minimal 90 ya, 90 meter persegi misalnya. Itu langsung kita bangun semua habis, kita plester habis, tidak ada lagi tempat
air yang turun untuk terserap bumi secara langsung. Alasannya apa? Karena kalau nanti misalnya masih kita sisakan ruang tanah ya yang hijau, itu nanti bisa menyebabkan kotor, rumah jadi kotor kalau misalnya hujan nanti nyiprat ke teras kita, males bersihkannya, capek bersihkannya. Ini kan yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat modern. Nah, ini bertentangan dengan apa namanya tadi ajaran bahwa bahkan besok kita kiamat pun hari ini kita memegang satu benih tumbuhan, kita masih diwajibkan untuk menanamnya. Nah, ini kita sebetulnya diajarkan untuk dekat, sangat dekat dengan alam. Ya. Maka dalam hadis-hadis yang lain, misalnya Rasulullah SAW menjelaskan ketika seseorang menanam sebuah benih sampai dia apa namanya dan menyiraminya, menyayanginya, merawatnya, maka Allah menghitung setiap buah yang tumbuh atau misalnya kalau karena tidak semua tumbuhan punya buah ya. Dari setiap keindahan yang muncul maka Allah mencatatnya sebagai sebuah sedekah. Nah, ini petani juga ketika apa namanya mereka mau biasanya kan kalau kita di musim panen gitu ya, mau musim panen banyak burung datang makan gitu. Apakah kemudian tidak boleh kita lindungi padi-padi kita dari burung? Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalaupun misalnya itu ada burung yang memakan dari benih yang sudah kita tanam, maka niat itu untuk sedekah. Karena sesungguhnya Allah sudah mencatat melalui hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan itu semua dicatat oleh Allah sebagai sedekah jika ada benih-benih yang dimakan oleh binatang dari tumbuhan yang kita tanam. Nah, ini hayawan ini sudah tentang binatang saya kira sudah ya. Saya kira itu Mas Iswar, ini belum adzan asar di tempat saya, tapi terkait konservasi alam, konservasi hutan ini bisa kita jadikan sebagai pemantik untuk diskusi nanti. Saya kembalikan ke Mas Iswar. Oke, terima kasih Bu Nyai. Luar biasa sekali materinya. Kita menemukan atau kita mulai memahamkan tentang konsep perlindungan hutan ya. Ternyata di Islam juga sudah diatur dengan sangat detail. Salah satunya melalui dari kitab Syekh Ali Juma ini. Beberapa hal yang menarik tadi yang sempat saya catat bahwa ternyata memang kalau kita berbicara hutan berarti kita berbicara banyak hal yang sangat terkait dengan hutan itu sendiri, yaitu misalnya hubungannya sangat erat dengan kehidupan manusia, yaitu dari penyerapan air, terus penyeimbangan uh, iklim dan segala macam itu ya. Dan tadi juga Bu Nyai Saimah sempat menyinggung bahwa memang yang ada adalah penyalahgunaan, istilahnya praktek penyalahgunaan konsep tazir itu sendiri. Allah sudah menundukkan alam untuk kita bisa manfaatkan, tapi proses pemanfaatannya sendiri itu menjadi proses yang bersifat eksploitatif dan akhirnya merusak gitu. Sedangkan Syekh Ali Juma sendiri juga menyatakan bahwa pemanfaatan itu harus dapat mengembalikan pada kondisi asalnya gitu. Bahkan beberapa contoh tadi yang disampaikan Bu Nyai Saimah, bahkan Rasulullah pun tidak melarang untuk menebang pohon atau membunuh hewan tanpa alasan yang jelas gitu. Nah, tadi juga Bu Nyai Saimah sempat menjelaskan tentang konsep keseimbangan itu sendiri dalam Islam, konsep tawazun. Ada beberapa poin yang tadi bisa kita menjadi bahan diskusi kita, yaitu tentang keseimbangan alam, bagaimana air itu diturunkan dengan takaran yang pas, dan segala macam. Dan yang menarik terakhir, Bu Nyai Saimah menjelaskan kepada kita semua tentang konsep harim dan hima ini. Ternyata di Islam juga sudah detail dan jelas menjelaskan tentang bagaimana sebaiknya seharusnya kita berperilaku terhadap lingkungan, ya, khususnya hutan ini. Kalau di konsep
hima sendiri bahwa ya ternyata kalau di Islam juga ada konsep hima bahwa ada sesuatu bagian dari alam ini yang memang harus dilindungi, tidak boleh istilahnya dieksploitasi atau diambil manfaatnya selain apa yang diberikan hutan itu sendiri, seperti apa ya tadi, buah-buahan atau ranting untuk bahan bakar seperti itu. Dan Islam juga sudah mengatur tentang konsep harim sebagai bagian atau miniatur dari hima itu sendiri. Islam sudah mengajarkan kita bagaimana manusia seharusnya meng-create harimnya sendiri, baik itu di komunitas keluarga, lingkungan terkecil, RT, RW, sampai mungkin di tingkat negara. Konsep harim ini jadi sangat menarik. Saya jadi uh, tertarik bahwasanya ternyata ini semua sudah diatur gitu ya. Jadi ada konsep harim, bagaimana seharusnya kita dalam kehidupan sehari-hari bisa meng-create lingkungan istilahnya ruang hidup kita sendiri yang tidak mengganggu atau malah merusak himanya gitu. Ini sangat menarik untuk jadi bahan diskusi kita, di mana sepertinya banyak yang jadi alasan tadi sempat disampaikan Bu Nyai juga, para perusak ya, dalam tanda kutip, yang merusak lingkungan atau merusak hutan ini kadang juga beralasan bahwa tidak mungkin tidak ada yang dikorbankan untuk bisa memenuhi ruang hidup atau kebutuhan hidup manusia gitu ya. Itu yang sering dijadikan alasan. Butuh pembukaan lahan untuk tempat tinggal, tempat berusaha, untuk perkebunan dan segala macam, dan untuk kegiatan ekonomi seterusnya. Dan misalnya hutan A dibuka untuk lahan pertanian, atau misalnya kawasan kars, satu kars dibuka untuk menjadi bahan baku pembangunan konstruksi dan lain-lain. Menarik ya, jadi apa yang sudah disampaikan Bu Nyai Saimah, mungkin dari teman-teman Bapak Ibu di sini peserta diskusi kita ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Bu Nyai Saimah, kami persilahkan. Dari ruang chat sudah ada beberapa tanggapan. Ya, siapa bisa resen? Silahkan. Pak Adam ya, Basirun dari Maluku Utara. Wah, alhamdulillah. Iya, Bang. Jauh sekali. Silakan, Bang Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, di bulan suci Ramadan ada keberkahan yang ilmu yang didapat yang diberikan oleh Ibu Nyai. Dalam penyampaiannya, kalaupun seandainya kita semua paham seperti itu, insya Allah bumi ini selalu aman dan tentram. Kalaupun kita memahami secara literasi yang disampaikan oleh Ibu Nyai, dengan melihat dinamika problem sosial yang ada di negara. Di kita, saya menyampaikan, perkenalkan nama saya Adam Basirun dari Maluku Utara ya, Indonesia paling timur. Pemerintah lagi program yang namanya disebut dengan hilirisasi. Hilirisasi itu di Indonesia itu dikenal 3 tempat, yaitu Sulawesi Tenggara di Morowali, dan di Maluku Utara itu ada di Halmahera Timur, Halmahera Barat, dan Halmahera Selatan. Di sana banyak smelter yang berdiri, hampir lebih di Maluku Utara itu kurang lebih hampir 100 smelter tungku yang bangun, itu pengolahan nikel sama baterai itu adanya di Maluku Keraha, bahkan sampai ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Di situ banyak hutan yang dibebaskan dengan ribuan, bahkan kalaupun kita dihitung-hitung IUP itu dengan tempat masyarakat dengan IUP itu malah tempat masyarakat pertinggalan lebih kecil ketimbang IUP lebih besar. Apalagi Maluku Utara itu kategorinya agraris, pada kita ini wilayah maritim sebenarnya. Namun wilayah agraris kita sudah dihabis, maka secara tidak langsung bisa kami menyatakan bahwa Maluku Keraha atau Indonesia secara tegas itu adalah krisis atau darurat agraria hari ini yang kita hadapi. Yeah. Yang masalahnya hanya satu, gimana kita sebagai orang akademik atau praktisi atau LSM, karena mungkin saya juga bergerak di LSM sebagai LPH MUI Maluku Keraha yang dibentuk dari pusat beberapa bulan kemarin untuk konsentrasi memberikan pemahaman pemulihan lingkungan. Namun lagi-lagi kita berhadapan dengan kebijakan pemerintah, yakni
terkait dengan RT/RW, tata ruang. Jadi RT/RW ini ternyata pemerintah terkait itu tidak memberikan satu format, yaitu yang disebut dengan hutan pengelola, tapi malah ditetapkan banyak hutan produksi. Sehingga Ya, hutan produksi itu yang sebenarnya harus ada di belantara hutan, tapi malah IUP itu sampai ke perkampungan masyarakat. ya. Dan bahkan ada beberapa kampung yang direlokasikan akibat daripada efek dari smelter yang bukan hanya terjadi di Rampang, tapi di Maluku Keraha ada beberapa kampung yang terancam dipindahkan akibat daripada proyek. Gimana kita memberikan sinergitas pemahaman kepada pemerintah terkait dengan konsep yang disampaikan oleh Ibu Nyai ini, kalaupun tadi saya sampaikan, saya dengar dan sampaikan, ngiri sekali. Hanya satu pohon aja di bawah 3 saya harus tanam. Apalagi kita di Maluku Utara dengan ribuan hektar di gusur. Konsep ini serasa butuh tantangan karena pemerintah itu memberikan doktrin bahwa kesejahteraan satu-satunya adalah tambang. Ini yang sangat fatal sehingga banyak masyarakat mengabaikan pertaniannya, lautnya semua, dan mereka balik ke tambang. Padahal sampai hari ini banyak dampak dari proses tersebut memberikan dampak yang disampaikan oleh Ibu, baik itu limbah, air, polusi, pemanasan global, itu sudah dirasakan. Itu sudah nyata di hadapan kita. Yang jadi masalahnya gimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat yang ada yang bondong-bondong jual tanahnya Ya, karena betul. digiur dengan uang miliaran dan lain sebagainya. Ini juga masalah, kita butuh literasi. Karena Ya. kita turun ke TKP advokasi, terkadang kita berlawanan dengan masyarakat juga. Karena tadi doktrin kesejahteraan ini juga yang kita berhadapan dengan pihak keamanan yang disewa oleh atau dijaga oleh pihak perusahaan. Ini juga jadi fatal. Kami tetap masih semangat, tapi kami meminta metode strategi yang harus diberikan kepada kami, sehingga bagaimana metode yang sederhana untuk memberikan kepada masyarakat terkait dan pemerintah terkait, sehingga hal-hal seperti ini tidak lagi diulangi. Yang sangat fatalnya adalah yang kami temui di lapangan itu limbah. Saya ingin bertanya kepada Ibu, gimana konsep limbah ini ditaruh di dalam tanah, itu dibuat sebuah terowongan itu jauh dengan ribuan meter, dan bahkan ditumpah sampai penuh, penuh, habis itu digali lagi. Karena kami melakukan perlawanan ketika limbah mau dibuang ke laut, limbah tiling itu, tapi gagal. Jadi mereka alternatifnya buang ke dalam tanah. Gimana efeknya? Mungkin kami butuh konfirmasi dari Ibu Nyai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Iswar atau ada lagi? Iya, mungkin langsung saja dulu. Oke, ya terima kasih Mas. Adam, Siapa tadi Pak yang Adam. ya, ya Pak Adam ya. Ya kalau ya memang ini menjadi masalah kita bersama ya. Hutan ini sangat erat hubungannya dengan kebijakan pemerintah memang. Kalau misalnya sampah seperti kemarin tuh kita bicara, mungkin sangat mungkin untuk kita bisa bergerak dari lingkungan terkecil gitu ya, untuk pilih tahu apa yang bisa kita lakukan, kemudian apa namanya, nanti di akhir bisa kita minimalisir gitu. Tapi kalau hutan ini karena memang negara ini punya hak kelola ya. Tapi sebetulnya ada aturan lain bahwa seharusnya hak kelola itu untuk kemaslahatan penduduk kan begitu. Bunyi undang-undangnya kan untuk kepentingan masyarakat, dikelola oleh negara, tapi untuk kepentingan masyarakat. Ini sudah sesuai dengan ajaran Islam seperti tadi bahwa kepemilikan itu dihargai dalam Islam, kepemilikan pribadi. Kalau misalnya negara ini punya hak milik atas hutan, ini adalah milik negara kita, tapi tidak dalam arti bahwa negara ini punya hak apapun pemanfaatannya, eksploitasinya yang bertentangan dengan kemaslahatan umum, kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan penduduk. Nah, ini dua hal yang seharusnya seiring sejalan. Namun pada kenyataannya kan banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada keberlangsungan lingkungan itu sendiri. Jadi yang difikirkan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi.
Ya ini memang sangat eksploitatif. Jadi perspektifnya adalah developmentalis, perspektif bukan perspektif ekologis. Jadi pemerintah yang punya perspektif developmentalis terus pokoknya membangun, dan seterusnya. Kepentingan ekonomi sebanyak-banyaknya yang kita dapatkan dari sumber daya alam yang kita miliki. Negara punya hak untuk melakukan itu, kemudian bekerja sama dengan baik itu BUMN atau swasta yang ada di bawahnya untuk mengeksploit sumber daya alam yang ada. Tapi kemudian kemaslahatannya tadi diabaikan. Padahal maslahat ini menjadi bagian yang terpenting dari milkiyah, kepemilikan tadi. Ini dikuasai oleh negara, oke, tapi juga maslahat itu harus dipertahankan. Nah, ini yang timpang, yang terjadi seperti yang Bapak ceritakan tadi. Saya nggak bayangkan ada ratusan smelter di sebuah di pemukiman di sana gitu ya. Bagaimana kondisi kelayakan hidup saya nggak bayangkan betapa menderitanya hidup di sana gitu ya. Kita aja yang di kota besar misalnya di Semarang, saya tinggal di Semarang, ini sangat terasa pemanasan ya, perubahan iklim, pemanasan global yang sangat terasa, ada kenaikan suhu bumi. Nah, itu mereka masyarakat di sana harus hidup berdampingan dengan smelter, tidak hanya suhu udara yang pasti akan naik, kemudian pasti juga kualitas udara yang menurun, kemudian juga ditambah lagi polusinya bertambah juga ke tanah karena limbahnya dibuang ke tanah. Saya tidak tahu, saya bukan ahli di ilmu geologi pertanahan dan seterusnya ya, bagaimana dampak buruknya membuang limbah dari pengolahan yang ada di smelter-smelter tersebut karena masyarakat menolak untuk dibuang ke laut, akhirnya dibuang ke dalam tanah. Kemudian digali lubang lagi terus-menerus. Ini kan kerusakan yang nyata. Artinya apa? Seringkali yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak mempertimbangkan kemaslahatan tadi, mengesampingkan sustainability, keberlangsungan, kelestarian alam. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, caranya bagaimana untuk memberikan edukasi pada masyarakat? Kita bisa belajar pada masyarakat yang berhasil ya untuk menolak pertambangan-pertambangan seperti misalnya kalau di penelitian saya itu teman-teman di Kendeng, meskipun kasus mereka memenangkan gugatan di pengadilan, jadi masyarakat ini menang, rakyat ini sebetulnya menang, tapi status menang ini tidak punya arti apa-apa karena apa? Karena pemerintah tetap membiarkan pabrik semen itu beroperasi sampai saat ini. Tapi oke, mungkin kemenangan itu tidak ada artinya, tapi tentu perjuangan pasti punya makna. Yang saya pelajari dari mereka adalah bahwa semangat mereka, teman-teman di Kendeng untuk menolak semen di penambangan semen di Pegunungan Kendeng ya, Pati, Grobogan, kemudian Rembang ya. Semangat untuk menjaga lingkungan mereka, untuk menjaga sumber air mereka itu menjadi titik awal pemahaman mereka akan kelestarian alam. Sebelumnya mereka sama sekali nggak tahu itu tentang kalau ada semen ini nanti dampaknya seperti apa untuk kesehatan, dampaknya secara ekonomi. Karena memang yang dijanjikan adalah lapangan pekerjaan. Tapi setelah sekian tahun, mereka kemudian menyadari bahwa lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu penghasilan yang mereka dapatkan itu lebih kecil daripada penghasilan bahkan buruh tani sekalipun. Menurut mereka, oke Bu, kita hitung kata audiens saya ya. Kalau saya ini buruh tani, saya buruh tani sehari dibayar 30.000 itu sudah bersih. Karena saya sudah dapat makan, makannya juga banyak bisa saya bawa pulang. 30.000 itu bersih, makan bisa untuk sekeluarga. Kalau dalam satu hari itu saya bekerja, dalam satu bulan saya bekerja misalnya 25 hari saja, gaji saya udah berapa? Ini sudah mengalahkan penghasilan dari satpam pabrik misalnya ya. Karena mereka menyadari juga bahwa lapangan pekerjaan yang disediakan itu adalah lapangan pekerjaan kasar. Karena mereka yang skilled, yang punya skilled, yang bergaji tinggi, itu adalah orang-orang yang didatangkan dari luar, bukan masyarakat lokal.
Jadi kan itu butuh apa namanya keahlian khusus ya. Mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan tambang itu butuh keahlian khusus. Dan itu bukan orang lokal yang selama ini tanahnya udah terpaksa harus mereka jual. Nah, setelah sekian tahun mereka baru menyadari ini sebetulnya adalah pemiskinan. Kalau mereka masih mempunyai tanah itu, paling tidak mereka masih punya sumber makanan pokok. Kalau di Jawa misalnya makanan pokoknya adalah beras. Paling tidak 4 bulan, 2 kali dalam 1 tahun mereka panen beras atau jagung sebagai makanan pokok. Kemudian mereka hanya butuh menjual sebagian hasil tanahnya untuk apa namanya menukarnya atau membeli lauk ya. Jadi misalnya dalam 1 kali panen mereka menghasilkan berapa ton, kemudian separuhnya misalnya dijual, yang separuhnya sebagian untuk benih, sebagian untuk dikonsumsi, itu mereka bisa hidup dengan makmur. Mereka bahkan pernah menyindir ya, orang-orang kalau di kota kalau beli motor itu harus nyicil. Saya bisa sekali panen, saya bisa beli motor pakai cash gitu kan. Tapi bukan itu yang kita inginkan, karena mereka menyadari yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana adalah bagaimana keseimbangan atau keberlangsungan apa namanya tradisi pertanian mereka. Yang mereka butuhkan, mereka menabungnya dalam bentuk sapi, mereka menabungnya dalam bentuk kambing, mereka menabungnya dalam bentuk benih dan seterusnya. Mereka kemudian tidak silau dengan gemerlap, oh harus punya mobil, misalnya tidak, mereka tidak membutuhkan itu. Karena mereka kehidupannya sangat dekat dengan pertanian. Bertani itu adalah nafas kehidupan mereka. Mereka menjaga supaya bertani ini tetap terus bisa berlangsung. Maka mereka menabungnya dalam bentuk yang lain. Komoditasnya bukan komoditas apa namanya dalam bentuk akun di bank gitu kan. Ini kan ada definisi yang muncul dari pemerintah bahwa masyarakat miskin itu adalah mereka yang tidak punya MCK, mereka yang tidak punya akun di bank. Itu dianggap sebagai masyarakat miskin. Kemudian dibukalah akun untuk menerima bantuan-bantuan dari pemerintah kan begitu. Mereka mengatakan, silakan dicek ke kampung kami. Memang kami tidak punya akun bank, tapi kami punya sapi, kami bisa makan, bahkan kami bisa mengamankan stok makan kami sampai 1 tahun ke depan. Jadi ini definisi miskin itu tidak apa namanya tidak lahir dari realitas kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, kembali pada pertanyaan Bapak Adam, bagaimana bisa memunculkan kesadaran ya, mengedukasi masyarakat yang mereka terpaksa atau tergiur untuk menjual tanahnya? Tentu kita bisa belajar dari komunitas lain. Salah satunya tadi teman-teman di Kendeng, kemudian apa namanya teman-teman di Wadas misalnya di Solo yang mereka sampai saat ini berjuang untuk bisa menolak PT Room ya karena sudah sungai mereka rusak karena limbah dari PT Room gitu. Nah, belajar dari mereka bahwa jangan sampai ini terjadi pada masyarakat di sana di Maluku. Setelah terjadi baru menyesal. Karena kalau itu sudah terjadi, penyesalan di akhir juga tidak ada manfaatnya. Nah, teman-teman di Kendeng ini ketika mereka di awal-awal perjuangannya, mereka datangi saudara-saudara di Gresik. Jadi Gresik itu kan, jadi kan pegunungan Kendeng itu terbentang di Pantura ya, dari Gresik di timur sampai ke perbatasan Pati dan Kudus. Yang di Gresik sudah habis ditambang menjadi semen Gresik ya, yang kita kenal sekarang menjadi semen Indonesia, itu udah habis ditambang, mau terus ke barat ke arah apa namanya Rembang, Pati, itu semua mau ditambang dihabisi. Padahal gunung ini adalah sumber air. Nah, kalau yang satu bagian sudah rusak, bagian lain juga pasti akan terdampak menjadi rusak juga. Nah, hal itu juga yang akan terjadi pada masyarakat-masyarakat di Maluku sana. Kalau misalnya mereka tergiur mau menukarkan tanah yang mereka miliki dengan jumlah nominal rupiah yang sesaat menggiurkan. Ada cerita beberapa waktu lalu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar satu desa yang satu kampung beli mobil mewah di Tuban. Itu karena tanahnya dibeli oleh perusahaan, akhirnya mereka beli mobil-mobil mewah.
Tapi karena mereka petani, tradisinya petani, mereka tidak tahu, tidak bisa nyupir ya. Kemudian apa namanya, setiap harinya juga merumput gitu ya, ngambil rumput untuk tanaman untuk binatang-binatang ternaknya. Mereka kaget punya uang miliaran, belilah mobil, sekampung punya mobil mewah, tidak lebih dari 3-6 bulan selesai sudah. Habis. Uang itu habis. Ada yang mereka sadar kemudian membelikan tanah lain, masih bisa bercocok tanam, tapi ada juga yang tidak bisa memegang uang yang banyak itu, akhirnya konsumtif. Bahkan mobil-mobil mewah mereka gunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut rumput. Ini kan tidak pada tempatnya. Nah, contoh-contoh seperti itu harusnya bisa dijadikan pemicu ya untuk melahirkan kesadaran pada masyarakat untuk mempertahankan tanah mereka, menolak pembelian tanah-tanah yang memang berdasarkan cerita-cerita pada teman-teman di Kendeng misalnya, itu selain ada intimidasi bisa jadi itu juga terjadi di Maluku, saya tidak tahu, barangkali ada intimidasi juga malinformasi. Informasi yang diberikan itu tidak tepat. Seperti teman-teman di Kendeng dulu mereka dibilangnya itu tanahnya mau dibeli karena nanti akan ada penanaman pohon jarak secara massal sebagai sumber atau bahan baku biosolar. Di situ mereka masih bisa menerima karena masih dekat dengan dunia pertanian. Artinya mereka masih bisa dilibatkan untuk bertani sebagai petani jarak kan begitu. Tapi ternyata itu adalah alibi yang mereka sampaikan kepada masyarakat untuk bisa membeli tanah mereka. Setelah dibeli ternyata dipakai untuk membangun pabrik semen. Nah, malinformasi yang disampaikan oleh ya mohon maaf ya ini yang terjadi, realitas yang terjadi, para penguasa itu menggunakan segala cara ya untuk bisa mengambil alih tanah masyarakat, dijadikan smelter, kemudian untuk produksi massal nikel dan seterusnya. Sebetulnya kita sebagai masyarakat punya hak untuk mempertahankan. Jadi jangan tergiur gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara menumbuhkan kesadaran, saya kira kita bisa belajar dari masyarakat lain. Tapi kalau terkait dengan efek dari pembuangan limbah ke tanah, saya tidak bisa menjawabnya karena itu bukan keahlian saya. Saya kira itu, Pak Adam. Ya, terima kasih Bu Nyai. Mungkin ada tanggapan lain atau masukan atau feedback dari Bapak Ibu yang lain. Di sini sedang ajan sih. Jika ada pertanyaan lainnya, silakan resen. Ada dari ibu-ibunya mungkin? Dari Bu Konita, ada tanggapan atau pertanyaan? Sudah cukup, terima kasih. Ya. THI atau teman-teman lainnya? Ini sangat menarik ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke Bu Nyai bahwa ini ternyata jadi pilihan hidup atau pilihan pembangunan itu sendiri gitu ya. Ya. Jadi terkesan kita kayak dibenturkan kepada pilihan bahwa kita mau hidup dengan konsep hima dan harim tadi atau ya tetap dengan economic growth-nya itu ya. Pokoknya kita sudah dikasih sumber daya, sayang kalau tidak dimanfaatkan, sayang kalau tidak menghasilkan devisa dan segala macam. Dengan asumsi bahwa oke, kalau untuk konservasi bisa kita lakukan di tempat lain dan segala macam seperti itu. Seringnya malah dibenturkan seperti itu sepertinya Bu Nyai ya. Betul. Padahal seharusnya bisa seiring sejalan ya. Artinya kita tidak mengatakan tidak boleh kita mengambil sumber daya alam. Boleh, tetap boleh. Tapi kan ada batasannya. Terukur. Kemudian bagaimana kita bisa bertanggung jawab. Artinya misalnya ini ada penambangan semen, boleh, tidak masalah. Tapi realitasnya sampai 2050 kita udah surplus semen. Kita udah nggak butuh untuk produksi sebetulnya. Kan itu yang terjadi.
Ya. Atau misalnya sekarang hilirisasi yang tadi diceritakan nikel ya, ini menjadi sumber daya alam baru ya, yang kemudian menjadi incaran masyarakat dunia karena sebetulnya kita ini mau beralih renewed energi ya, energi yang terbarukan. Tapi itu juga memunculkan pertanyaan juga pada para environmentalis, apakah memang benar kita akan beralih pada energi yang terbarukan karena ecological cost-nya, cost lingkungan yang kita beri sangat gitu. Ternyata Nah, sangat besar. iya, ini sebetulnya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita balancing tadi. Kita terus ini kan harus kita syukuri juga manusia ini punya akal, berinvasi dan terusnya. Berarti kan menunjukkan bahwa akal kita terus berkembang. Tapi bagaimana perkembangan ini juga kita seimbangkan dengan kebijakan kita, kebijaksanaan kita untuk tetap menjaga alam ini lestari. Kalau kita menambang, ya berarti nanti ada konsekuensinya. Bagaimana supaya limbahnya yang apa namanya? Sebetulnya kan sudah ada aturannya itu, Mas. Sebuah perusahaan udah ada aturannya limbahnya harus arahnya kemana sebelum keluar dari pagar pabrik itu harusnya airnya sudah seperti apa dan seterusnya sudah ada. Tapi penegakannya yang sampai saat ini Penegakan. masih menjadi PR besar kita bersama gitu ya. Jadi apa ya, bentur-benturan tadi itu harusnya bisa kita minimalisir. Nah, ini memang terkait dengan konservasi hutan, ini sangat besar perannya itu dari pemerintah. Masyarakat kita ini seperti tidak punya daya begitu ya. Makanya dengan konsep Harim tadi sebetulnya miniatur dari Hima kita bisa melakukan sesuatu, kita membentuk sendiri ruang hidup, ruang hijau kita. Seperti ini saya di ruang chat saya baca misalnya Pak Arief ini mencoba untuk ini salah satu bentuk Harim ya, miniatur dari Hima di rumah. Air bekas wudhu kemudian ditampung, dipakai untuk siram-siram dan seterusnya. Kemudian menampung air hujan dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana setiap individu, setiap lingkungan, setiap keluarga mampu menciptakan harimnya sendiri-sendiri. Ya, saya kira itu. Ya. Di chat juga ada tanggapan dari Wadadang terkait tadi ya, menarik tadi. Jadi pengelolaan. Jadi di negeri ini sangat minim terkait dengan literasi yang berkaitan dengan bagaimana Islam terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, hutan dan tambang. Kedua adalah bagaimana membuat konsep tandingan. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Iya. Jadi bagaimana bikin konsep tandingan bahwa dengan pengelolaan hutan itu tidak berarti kita bisa ketinggalan kita tidak bertumbuh secara ekonomi gitu. Nah, ini mungkin yang orang nggak mau pikir juga Bu Nyai ya. Jadi pokoknya eksploitasi aja itu itu yang konsep paling mudah gitu. Jadi belum ada konsep tandingan yang bisa istilahnya seimbang tadi antara pengelolaan dengan ekonomi growth-nya. Iya. Dan sebetulnya itu sudah dicontohkan oleh masyarakat adat ya. Bagaimana mereka tetap bisa bertahan di tengah gempuran dunia kapitalis ini, mereka bertahan dengan konsep yang mereka pegang sampai saat ini. Masyarakat Baduy misalnya, masyarakat Cipta Gelar ya, itu mereka punya lingkungan sendiri. Mereka tidak boleh ada produk luar yang masuk, misalnya sabun atau apapun, tidak ada, sehingga tidak ada sampah kemasan di sana. Karena mereka melalui ilmu yang turun-menurun mereka dapatkan, mereka tahu bahwa kalau kita mau mandi, kita gunakan tumbuhan yang mana. Kita mau keramas, kita butuhkan tumbuhan yang mana. Supaya tidak digigit nyamuk, kita pakai yang mana. Ilmu-ilmu yang sebetulnya turun-temurun sudah ada, tapi ini tidak populer di masyarakat kapital saat ini, di masyarakat modern, sehingga kemudian dianggap sebelah mata gitu ya, dan dianggap pengetahuan mereka itu kita eksploitasi dalam tanda kutip dalam bentuk tourism saja. Jadi kan kita ke sana tur melihat gitu ya, ngelihat masyarakat ini begini. Hanya itu yang kemudian kita ambil dari mereka. Iya, tidak kemudian kita belajar bagaimana value-nya. Iya, bagaimana mereka bisa menjaga kelestarian alamnya ini. Bayangkan Banten itu kan masyarakat adat Baduy itu seperti di dalam
berada di tengah-tengah kungkungan dunia modern ya. Pabrik ada di mana-mana di luarnya, ada Jakarta, Jawa Barat, terus seperti itu, tapi mereka tetap bisa bertahan. Mereka juga bisa tetap menghasilkan madu dengan kualitas yang lebih baik dari madu-madu hasil pabrikan gitu ya. Orang kan sekarang juga mulai menyadari ini madu pabrikan itu bisa jadi ada rekayasa proses produksinya. Tapi masyarakat Baduy, mereka betul-betul bergantung pada alam. Cipta gelar misalnya seperti itu juga. Ini sebetulnya konsep tandingan yang bisa kita tawarkan. Tapi saya juga bingung. Kita harus mulainya dari mana? Ini sudah terbukti begitu ya. Tapi seperti ya itu tadi tidak populer. Sehingga tidak kemudian memberikan kesadaran pada kita semua, terutama pada pemangku kebijakan untuk bisa mengaplikasikan itu. Dan tentu hal lain adalah tantangan global ya. Artinya ketika kita menjadi bagian dari bangsa-bangsa di dunia, tuntutan untuk bisa memproduksi tadi itu bahan bakar, bahan baku baterai misalnya, itu kan tuntutannya sangat besar karena mereka di negara-negara maju juga mengembangkan mobil-mobil listrik misalnya, tapi mereka tidak punya bahan bakunya. Kita di satu Kita yang sisi mungkin iya kita yang dituju dieksploitasi. ya, kita yang dieksploitasi. Di sisi lain kita juga masih belum punya kesadaran lingkungan yang cukup sehingga kita tergiur dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Padahal negara-negara maju misalnya Amerika, kemudian Cina sebut saja, mereka sudah saat ini mereka sudah punya cadangan sumber daya alam yang tidak mereka apa-apakan. Jadi mereka ngambil dari luar dulu sehingga ketika terjadi krisis alam global, mereka masih bisa bertahan sekian bulan. Dan kita dibiarkan habis terpanggang di negara kita sendiri. Itu yang sampai saat ini tidak memunculkan kesadaran. Masih kita tergiur dengan tadi economic growth tadi. Ya, terima kasih. Ya, ini ada yang resen, Mas Pur dari Lamongan, monggo, Mas. Ya, terima kasih Mas Iswar. Terima kasih juga Bu Nyai. Tadi benar apa yang telah disampaikan terkait dengan kelestarian lingkungan hidup dan kita juga harus peduli dengan lingkungan. Tapi melihat kasus yang ada di Tuban, memang ada salah satu desa itu yang menjadi mendadak kaya, mungkin juga menjadi mendadak miskin. Artinya begini, kita dihadapkan oleh pemerintah, oleh aturan di mana mau tidak mau, seakan-akan kita dipaksa untuk melepaskan tanah tersebut demi untuk kepentingan negara juga salah satunya. Apakah itu milik badan ataukah milik perseorangan, tapi cara mengusirnya juga atas nama kelembagaan. Nah, di situ tidak hanya masalah lingkungan saja yang mereka pikir. Yang mereka pikir salah satunya adalah kemiskinan. Adanya kemiskinan itu mendorong mereka untuk mau melepas demi mendapatkan sebuah penghargaan baru atau sebuah barang yang baru. Dia bisa mempunyai mobil, dia bisa memiliki yang lain sebagainya. Akan tetapi mindset di masyarakat di sini adalah bukan masalah bagaimana cara dia penggunaan. Memang tidak ada edukasi untuk menggunakan dana-dana tersebut. Yang mereka pahami adalah mereka memegang uang, saya memegang uang, saya memegang, mohon maaf, kekayaan. Ya, saya tidak pernah memegang kekayaan yang sebesar ini. Yang saya punya adalah tanah atau aset. Tapi mereka tidak pernah berpikir aset bahwasanya aset ini adalah untuk anak cucu mereka nanti. Dan mereka juga kepepet. Salah satu yang saya bahas adalah perekonomian ini juga menjadi salah satu dasar. Mereka menjadi butuh banget, ya mendadak butuh uang, mendadak melepaskan semuanya demi ekonomi yang mereka hadapi saat itu, tidak untuk saat masa depan atau anak cucu mereka. Jadi selain lingkungan, ada sisi lain yang perlu kita bahas. Salah satunya ekonomi, yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan mereka mau membeli tanah, mungkin salah satunya adalah mereka tidak punya pandangan, bukan tidak bisa membeli tanah, tapi mereka tidak punya pandangan. Mereka mau kemana, mau di mana, sementara mereka tidak mau melepaskan diri dari tanah kelahirannya. Sehingga uang yang mereka miliki itu digunakan untuk kebutuhan mereka, untuk
sama-sama yang lain, kalau satu punya mobil, semua yang punya mobil. Yang mana akhirnya mobil Pajero, Fortuner pun isinya adalah rumput untuk sapi-sapi mereka. Ya, Iya, mungkin itu masukan dari saya. iya, iya. Ya, Ya, terima kasih terima Mas. kasih. Silakan, Bu. Ya, ya, terima kasih. Memang itu adalah realitasnya ya masyarakat kita yang belum apa namanya teredukasi. Ini sebetulnya menjadi kewajiban pemerintah juga ya, ketika mereka sebagai masyarakat awam sudah berkorban, baik itu atas nama apapun, mereka harus melepas tanah yang mereka miliki, harusnya mereka juga didampingi. Ini menjadi kewajiban, harus didampingi. Artinya apa? Bayangkan seperti tadi, masyarakat tidak pernah punya uang banyak, kemudian punya uang, mampu membeli mobil mewah. Ada sebagian dari mereka, kalau saya baca di media sosial ya, di berita-berita online juga, ada sebagian yang mereka punya kesadaran mereka membeli tanah di tempat lain misalnya, sehingga sampai saat ini mereka bisa bertahan. Tapi ada juga yang tidak. Jadi ibaratnya uang yang diterima pada saat itu ya tinggal dihabiskan gitu. Nah, proses menghabiskan ini setiap orang berbeda-beda. Ada yang butuh waktu dalam jangka 1, 2, 3, 6 bulan, ada yang sampai berapa tahun. Nah, ini harusnya mereka mendapatkan pendampingan tadi. Karena memang ya kasihan ya. Ini mereka seperti yang diceritakan tidak tahu apa-apa, terpaksa kondisi petani kecil, kemudian tidak pernah pegang uang banyak, ya daripada miskin terus dijual saja kan begitu. Tapi karena kemudian mereka tidak tahu mau ngapain, akhirnya menyesal dan mereka menjadi miskin semua satu kampung itu dalam waktu pendek gitu. Nah, ini kan harusnya tanggung jawab pemerintah untuk bisa mengedukasi mereka. Ya apa namanya? Dan tidak di semua tempat itu kita bisa melihat gerakan ya yang muncul. Artinya misalnya gini, di beberapa tempat ada penolakan, ada gerakan masyarakat yang muncul. Nah, tapi gerakan ini kan tidak selalu ada di tempat-tempat di mana masyarakat menjadi korban. Ya, contohnya yang di Tuban tadi, saya nggak tahu apakah ada gerakan di sana atau tidak, tapi realitasnya adalah masyarakat yang menjadi korban. Sehingga mereka kemudian termiskinkan secara terstruktur dan masif gitu dalam waktu yang sangat pendek gitu kan. Karena mereka tidak siap untuk bisa memanfaatkan kapital atau harta yang mereka miliki yang jauh berbeda dengan tradisi mereka sebagai tradisi petani, dipegangi mobil Pajero, ya Pajeronya isi rumput kan begitu. Kemudian sebetulnya dampak lain dari apa namanya penggusuran dalam tanda kutip ya, mereka harus menjual tanahnya, itu adalah dampak akar sosial ya. Jadi dalam beberapa kasus kan mereka harus pindah, harus bedol desa, harus pindah. Nah, ini kan akhirnya mereka kehilangan akar sosial yang selama ini sudah ada. Mereka menjadi masyarakat asing, harus membangun lagi kehidupan barunya. Dan ini berdampak bisa jadi secara psikologis, terutama pada perempuan dan anak-anak. Mereka harus pindah ke tempat baru, beradaptasi, dan seterusnya. Bahkan banyak di antara mereka misalnya yang mengalami stres ya dalam beberapa penelitian karena harus pindah ke tempat baru, padahal kondisinya ada yang sedang hamil muda misalnya, karena tanahnya terpaksa harus dijual demi kepentingan negara, kepentingan masyarakat secara umum. Mereka kemudian mengalami stres, kemudian keguguran dan seterusnya. Dampak-dampak seperti ini yang banyak kali diabaikan gitu ya. Dan seharusnya itu menjadi pertimbangan utama dan yang pertama ketika pemerintah memutuskan satu kebijakan. Saya kira itu. Terima kasih Mas Pur dari Lamongan tadi. Ya, Ya, makasih Bu Nyai tanggapannya. Jadi kalau dilihat berarti memang ada korelasinya juga dengan standar hidup atau klasifikasi miskin tadi yang digeneralkan tadi ya Bu Nyai. ya, Jadi ya, kalau ya, semua pilihannya adalah di-generate dengan sifat konsumtif ya mau tidak mau masyarakat juga akhirnya berpikirnya economic growth gitu ya. ya, ya, Jadi kalau misalnya oke, kalau saya mau konservasi tapi bisa nggak saya menyekolahkan anak yang sekarang biayanya sudah makin tinggi gitu ya, ya. Bisa ya, nggak saya istilahnya mengakses informasi atau fasilitas yang lebih baik kalau saya misalnya memilih hidup seperti masyarakat adat misalnya seperti itu. Nah, ya, ini yang jadi pilihan juga ya jadinya punya ya. Jadi kalau ya, ya, kita mau istilahnya bertahan dengan hima dan meng-create istilahnya dengan tetap meng-create harim dengan tetap menjaga hima di sekitarnya,
tapi dengan kondisi ya sudah terima apa adanya dengan kondisi yang ya, ya, standar hidup ya istilahnya yang ada gitu. ya, Tapi di satu pilihan lain adalah sekarang yang terkesan ada mendorong untuk oke ini tetap kalian tetap butuh pendidikan. Pendidikan mahal. ya, Kalian tetap butuh fasilitas itu mahal. Jadi mau betul. tidak harus sekolah ini Ya, ya, mendapatkan apa fasilitas tersebut gitu. ya. Seperti itu jadinya punya. Iya, iya, dan itu tadi karena semua dalam Ya, tataran individu ya, itu adalah pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita, maka sebetulnya perspektif egois kita itu akan mempengaruhi pilihan kita nanti. Apakah kemudian kita memilih tetap menjadikan pelestarian lingkungan itu sebagai bagian penting dari keputusan kita atau tidak, itu akan sangat menentukan. Nah, inilah pentingnya kita untuk terus membangun kesadaran masyarakat ya. Karena seperti pembahasan sebelumnya bahwa sebetulnya kelestarian lingkungan ini berkaitan erat dengan keberlangsungan kita. Jadi kalau alam kita rusak, ya berarti kita akan segera kiamat kan, Mir? Ya, karena kalau misalnya selama ini kiamat itu tidak pernah ada yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Tapi kita sendiri sebetulnya sudah menciptakan kiamat itu menciptakan. diri kita sendiri, ya. Ya. Oke, mungkin satu lagi ini ada Ya. pendapat yang menarik dari Bu Konita. Terkadang kita dibuat tidak berdaya melihat kezaliman eksploitasi sumber daya alam di sekitar kita, misalnya pasir Sungai Berantas. Tidak berdaya karena dekengan pusat atau tidak berdaya karena pelaku usaha adalah tetangga sendiri yang tentu saja ini berkaitan dengan perut banyak orang. Nah, memang tadi sempat Bu Nyai Sema juga sampaikan bahwa isu lingkungan ini adalah isu yang kebijakannya lebih tinggi ya. Ya, ya. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan tambang dan kehutanan ini tidak ada di kabupaten kota tapi ada di tataran provinsi minimal. Ya. Jadi kebijakannya berbeda dengan pengelolaan sampah yang bisa kita inisiasi dari rumah tangga, create jadi gerakan jadi gerakan masyarakat naik ke atas. Tapi kalau isu lingkungan dan hutan ini kayaknya memang ini dekengan pusat ini ya kalau bahasanya Bu Konita ini dekengan pusat ini yang sangat berpengaruh gitu. Ya, iya benar sekali. Harapannya. Iya, betul. Nah itu kan seperti saya itu asli dari Lumajang, Mas. Di Lumajang itu kan penghasil pasir besi terbaik katanya ya, dari Semeru sana. Nah, kita sebagai masyarakat itu setiap hari melihat puluhan, mungkin ratusan truk lewat mengangkut pasir dari Semeru untuk ke kota-kota lain. Tapi kemudian yang kita hadapi adalah bahwa jalanan itu rusak. Artinya jalan menuju arah Semeru itu halus karena truk yang lewat belum punya beban. Tapi arah sebaliknya itu sudah ada garis bekas roda. Jadi karena truk yang lewat sudah membawa beban pasir. Nah ini kan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat ya. Kalau misalnya pemerintah tidak aware, pemerintah lokal misalnya tidak aware dengan hal itu, ya akan terus-menerus kita ini masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung. Hanya kapital-kapital itu yang mendapatkan manfaatnya, mereka semakin kaya dan seterusnya. Sementara masyarakat lokal juga yang miskin ya tetap saja miskin kan gitu. Ini karena memang kebijakan terkait penambangan dan seterusnya itu lebih banyak di paling tidak tingkat provinsi dan nasional kan gitu. Iya. Ya, selain dari pemerintah juga di sesama masyarakat juga jadinya banyak konflik. Iya, betul. Horizontal. Ya. Jadi sesama Ya, bahkan betul. yang kepala desa dulu ya di Jawa Timur ya. Iya, yang terjadi pembunuhan itu ini ya. terjadi pembunuhan karena menolak tambang pasir besi dulu itu. Betul. Nah, ini yang jadi fenomena juga. Jadi ternyata kita bukan hanya ada masalah di kebijakan secara nasional atau provinsi, tapi di lingkungan kita sendiri tadi yang sampaikan Bu Konita sebenarnya ya di sekitar kita sendiri deh ininya istilahnya. Selain dekengan pusat juga ada masyarakat tetangga kita sendiri yang sebagai pelakunya ini yang serba salah jadinya. Iya betul. Iya. Ya dilematis. Oke, Bapak Ibu yang lainnya masih ada tanggapan? Yuk, kita udah 3:41, udah lewat, mungkin kita
satu pertanyaan lagi atau satu tanggapan lagi jika masih ada. Dari Bu Yaya ada tanggapan atau pertanyaan, Bu? Nggak ada Mas Iswar. Biar Oke. kalau misalnya nggak ada yang langsung di closing aja. Soalnya waktunya juga Udah lewat ya. lewat ya. Oke, terima kasih Bu Yaya. Mengingatkan lagi Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir di form di chat, sudah di-share oleh teman-teman admin. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada closing statement dari Bu Nyai sebelum kita tutup acara ini? Saya kira sudah, Mas. Oh, sudah cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan Bu Nyai Saimah atas menemani proses belajar kita sore hari ini. Mungkin mengingatkan saja bahwa untuk kajian berikutnya itu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 April ini, karena ini sebagai sesi terakhir pada bulan Ramadan tahun ini. Itu kita akan membahas tentang pengolahan air dalam perspektif Islam. Iya. Ini sebagai sesi penutup ya, nanti berarti sesi terakhir tanggal 31 April di jam yang sama. Seperti itu. Mungkin kalau tidak ada lagi kita tutup. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Terima kasih Bu Nyai. Tersuwun Bu Nyai. Sami-sami, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Teh Yaya selalu mengundang. Sami-sami. Wah, hatur nuhun semuanya. Mohon Wak. Terima kasih Iswar. Saya selalu tamat kalau dengerin bunyi itu. Iya, perspektif Islam itu yang kita miliki. Bang Adam, terima kasih. Ya Bu, terima kasih Bang. Ya. Sana udah mau maghrib ya Mas Adam, belum? Udah jam 6. Jam 5, setengah 6. Sini kita buka puasanya jam 6 lewat. Iyalah, selamat berbuka puasa duluan. Ya, kami teman-teman. Ya, monggo, mangga. Banyak sekali smelter, berarti di kepulauan kecil begitu banyak smelter ya, Bang Adam? Iya Mas, di kita itu memiliki 3 izin usaha tambang. Jadi ada di Halmahera Timur, ada di Halmahera Tengah, ada di Halmahera Selatan. Di Halmahera Tengah itu di PT Harita Group, PT IWIP. IWIP itu memiliki 40 smelter, hampir 50. Itu wilayah kecil, Bang.